Damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini tanggal 11 Juli, hari Senin, tahun 2022, bersama saya, Febri dari Santo Yakobus Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini hari Minggu biasa, dan hari ini pula tepat tanggal 11 Juli kita juga memperingati hari wajib peringatan Santo Benediktus. Santo Benediktus dilahirkan di Nursia pada tahun 480 dari keluarga bangsawan Italia dan memiliki saudara kembar yang nantinya juga akan menjadi santa, yaitu Scholastica. Santo Benediktus adalah seorang pertapa dan juga pendiri dari Ordo Benediktin. Santo Benediktus sangat setia kepada Tuhan dan dia mengajarkan ajaran iman kepada para muridnya yang cukup terkenal akan ajaran imannya kepada para murid, yaitu melalui jalan spiritual. Begini pesannya: untuk berkembang secara spiritual, kita harus berhenti dan mendengar tidak saja dengan telinga kita, tapi juga dengan hati kita. Karena aturan itu juga sangat melekat kepada Santo Benediktus, antara doa dan karya Santo Benediktus wujud nyatakan. Santo Benediktus meninggal pada 21 Maret 543, dan sebelum meninggal Santo Benediktus ingin dimakamkan di sebelah saudari kembarnya, yaitu Santa Scholastica. Santo Benediktus merupakan santo pelindung benua Eropa serta para murid. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sungguh bersyukur pada hari ini kami masih bisa untuk membaca dan merenungkan serta mendengarkan firman-Mu sebagai makanan rohani kami. Sertailah kami selalu ya Bapa, hiduplah selalu dalam diri kami, agar kami selalu memuliakan nama-Mu dalam tindakan karya nyata kami sehari-hari. Sebab Engkaulah Tuhan dan mengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 10 ayat 34 dilanjutkan Matius bab 11 ayat 1. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku.
Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan orang muda yang terkasih, hari ini Tuhan Yesus cukup keras untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus berkata Dia tidak membawa damai melainkan pedang. Wah, ngeri juga ya. Tetapi apa maksud dari itu semua telah dijelaskan pada ayat 40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Pesan dari Tuhan Yesus buat kita adalah bahwa kita harus mengutamakan Tuhan dari segala sesuatu yang kita miliki. Keutamaan untuk kemuliaan Tuhan dengan kita selalu tetap bersyukur. Setiap hari kita tetap bersyukur. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, kita tetap selalu bersyukur dan tetap setia dalam doa-doa kita setiap hari. Karena jika kita selalu mengutamakan Tuhan dalam setiap karya kita, maka damai dan cinta kasih akan selalu kita rasakan. Damai dan cinta kasih yang kita rasakan ini pula harus kita wartakan, harus kita bagi pula kepada sesama kita. Semoga Tuhan Yesus selalu menyertai kita dalam hati kita untuk kita memuliakan Dia dalam doa-doa dan dalam hidup nyata kita untuk mewartakan kasih dan damai sukacita kepada sesama kita, baik itu di keluarga kita, saudara-saudara kita, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa, karena firman-Mu telah mengingatkan kami untuk selalu mengutamakan Engkau, untuk mengasihi Engkau dari segala sesuatu. Karena kami percaya ya Bapa, dengan mengutamakan Engkau, dengan ketulusan kami, maka damai, cinta kasih dan sukacita menyertai kami. Hiduplah selalu dalam diri kami ya Bapa, dan sertailah kami
dalam mewartakan sukacita kepada orang-orang yang kami temui. Ini semua kami aturkan kepadamu, karena Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.